Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Setiap kaki yang kita langkahkan selalu mendapatkan rahmat, maghfirah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pertemuan di minggu ini, yaitu kita akan membahas mengenai bentuk yang kedua dari bilangan pangkat atau yang dari bahasan eksponen maksudnya, yaitu dari bentuk bilangan akar. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau ke bahasan kita di minggu ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan amin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita langsung saja ke bahasan untuk di minggu ini, yaitu adalah bentuk dari akar. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk materi akar, sekilas dulu kita akan membahas mengenai hubungan antara akar dengan pangkat. Sebelum kita jabarkan, ini ada ulasannya. Bentuk akar itu hubungan antara pangkat dengan akar maksudnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi disebut pangkat pecahan kalau misalnya bentuknya akar, atau bentuk akar itu sama dengan bentuk bilangan pangkat, tapi pangkat yang dimaksudkannya itu adalah pangkat pecahan ya. Nah, contoh penjabarannya atau contoh pembuktiannya kurang lebih seperti ini. Jadi setiap bentuk akar, nah seperti ini, akar Q dari A pangkat P adalah bentuk lain dari pecahan, yang dimana bentuk pecahannya adalah seperti ini, pangkat pecahan, yaitu dari A pangkat P per Q ya. Nah, diartikan atau dibacanya adalah pangkat Q dari A pangkat P. Nah, dengan kata lain seperti ini ya bentuknya. Jadi pangkat pecahan itu adalah bentuk lain dari sebuah bentuk akar ya. Oke, untuk penjabarannya atau pembuktiannya ada 4 nomor yang sudah Bapak tampilkan di sini. 5 pangkat 2/3. Nah, 5 pangkat 2/3 ini adalah bentuk lain dari sebuah pangkat pecahan, di mana pangkat pecahannya itu akan berubah menjadi akar yang sebenarnya tersebut adalah akar 3 dari 25. Jadi penjabarannya adalah setiap penyebut dari pangkat pecahan tersebut menjadi bentuk angka dari akarnya, kemudian pembilang dari pangkat pecahannya tersebut berubah menjadi bentuk pangkat dari bilangan yang dipangkatkannya tersebut ya. Kurang lebih seperti ini. Ini juga nomor 2 juga sama, akar 4 dari 5 pangkat 8 berubah menjadi bentuk efektifnya atau bentuk lainnya. Kalau kita sudah rasionalkan menjadi 25 dari 5 pangkat 8/4, 8 dibagi 4 sama dengan 2, bentuk lain dari 5 kuadrat adalah sama dengan 25. Nah, yang lebih simpelnya adalah dari pembuktian nomor 3 dan nomor 4. 8 pangkat setengah adalah akar 8, atau yang biasa kita lihat ya di bilangan akar yang biasanya ada akar 8, akar 5, kemudian kalau lebih rasionalnya ada akar 25, atau ada akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, kemudian akar 25, akar 36, akar sampai akar 100, yang itu adalah bentuk lain dari pangkat 2 ya, atau bentuk kuadratnya. Nah, 8 pangkat setengah itu adalah bentuk lain dari akar 8, atau dengan kata lain, setiap pangkat pecahan di mana pangkat pecahannya adalah 1/2, maka bentuk lainnya adalah akar dari A. Kenapa 1 dan 2-nya tidak ditulis? Karena itu adalah bentuk minimum atau bentuk minimal, di mana bentuk minimal dari sebuah aljabar akar itu bukan akar, dalam bentuk akar maksudnya itu dihidden atau disembunyikan ya. Kecuali kalau misalnya akar 3 ditulis. Nah, akar 2, maksudnya 2 dan 1 di sini itu merupakan bilangan minimum, di mana bilangan minimum tersebut itu biasanya selalu disembunyikan ya.
Nah, selanjutnya ada bentuk akar yang memang di sini akan menjadi bahasan utamanya, di mana bentuk akar itu pengertiannya adalah merupakan akar dari suatu bilangan, maksudnya bilangan real positif dengan hasil bukan bilangan rasional, ya. Nah, hal apa yang harus kita ketahui dalam menentukan sebuah bentuk akar? Yang pertama, kita harus bisa menyederhanakan terlebih dahulu. Kenapa harus disederhanakan? Karena setiap akar itu tidak selamanya bisa diakarkan menjadi akar yang menjadi bilangan yang rasional. Ya, contohnya kebanyakan yang kita temui itu ya tadi yang seperti disampaikan, akar 4 adalah sama dengan 2, akar 81 adalah sama dengan 9, karena 9 pangkat 2 adalah sama dengan, atau 9 kuadrat itu sama dengan 81, atau akar 100 sama dengan 10, karena 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 itu adalah sama dengan 100, ya kebalikannya seperti itu. Nah, tentunya kalian tidak selamanya menentukan nilai atau bentuk bilangan-bilangan di dalam akar tersebut itu yang bisa diakarkan secara hasil bilangannya rasional. Contoh, misalnya kita temukan akar 32. 32 itu kan bukan merupakan perkalian angka yang kembar, ya. Yang kita bisa temui itu kan seperti 36, 6 kali 6. Kalau 32 berapa kali berapa? Nah, kita jabarkan di sini dengan menggunakan bentuk dari penyederhanaan tersebut, ya, atau yang disebut dengan menyederhanakan bentuk akar. Nah, syarat yang pertama adalah bilangan akar tersebut itu harus kita ubah menjadi sebuah perkalian. Contoh, akar 32. 32 itu merupakan berapa kali berapa? Satu angka, ya. Satu angka di sini itu yang pertama yang bisa diakarkan, dan yang satunya lagi otomatis tidak bisa diakarkan, ya. Contoh, akar 32 itu merupakan 16 kali 2. Bukan 8 kali 4, bisa aja sih, cuman kita harus ambil angka yang terbesar dari sebuah pengakaran, ya. Kalau 8 kali 4 kan 4-nya bisa diakarkan, 8 juga masih bisa diakarkan. Jadi satu angka yang bisa diakarkan dan satunya lagi yang tidak bisa diakarkan, seperti itu, ya. Jadi penjabaran dari akar 32 itu cara penyederhanaannya adalah 16 kali 2. Maaf, akar dari 16 kali 2. Kemudian kita buka, kita pisahkan masing-masing dari angka tersebut. Akar 16 kali akar 2, di mana akar 16 itu hasilnya sama dengan 4. Kalau akar 2 kan nggak bisa diakarkan, jadi tetap akar 2. Ya, dengan kesimpulan bahwa akar 32 itu bentuk sederhananya adalah 4 akar 2. Kemudian yang nomor 2, akar dari 125. Nah, 125 itu merupakan perkalian berapa kali berapa. Jadi syaratnya kalian harus bisa mengetahui bentuk kuadrat dari 1 sampai 10 minimal, ya. Contoh 125 kan nggak mungkin dibagi 36, ya. Atau juga nggak mungkin dibagi oleh 4. Jadi kita sederhanakan saja, ya, simpel aja. Karena ada angka 5 berarti hubungannya dengan kelipatan 5 lagi di sini, ya. Kita tahu bahwa setiap bilangan yang ada angka 5 pasti hubungannya dengan kelipatan 5 lagi, ya. Nah, akar dari 125 itu bentuk sederhananya adalah sama dengan 5 akar 5, ya. Penjabarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita buka dulu 125 itu merupakan berapa kali berapa, ya, seperti itu, ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa 125 itu merupakan perkalian dari 25 kali 5. Oke, untuk selanjutnya operasi bentuk akar. Maaf, ini operasi, ya, harusnya operasi. Mohon maaf lah. Ngerti mungkin maksudnya ke sana, ya. Bahwa di dalam bentuk operasi bentuk akar itu ada 2. Yang pertama ada perkalian. Maksudnya kita bagi, kalau penjabarannya ada yang perkalian dengan pembagian, kemudian ada yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, bentuk penjabarannya kurang lebih seperti ini. Penjumlahan dan pengurangan dapat disederhanakan apabila akar-akarnya itu sudah sejenis. Nah, contohnya seperti ini. Akar 75 dikurangi akar 147 ditambah akar 48. Nah, ini kan tidak sama. Coba kita sederhanakan terlebih dahulu. Ada yang sama nggak kira-kiranya? Nah, 75 itu merupakan perkalian berapa kali berapa? Kita jabarkan bahwa 75 itu merupakan 25 kali 3. Maka akar dari 25 kita dapatkan menjadi sama dengan 5. Sehingga akhirnya akar 75 itu
Akar 75 itu adalah bentuk sederhananya adalah 5 akar 3. Kemudian 147 itu kalau kita jabarkan itu sama saja dengan 49 kali 3. Akar dari 49 itu sama dengan berapa? 7 ya. Jadi hasil akhirnya bentuk sederhana dari 147 itu sama dengan 7 akar 3. Kemudian akar 48 itu merupakan bentuk dari perkalian 16 kali 3, di mana akar 16-nya sama dengan berapa? 4. Nah, karena akar-akarnya sudah sama, jadi kita langsung saja operasikan. Ya, kalau misalnya dikurangi, kalau ditambah ya ditambah. Nah, kita pisahkan mana yang akar, mana yang bukan akar. Nah, di sini yang bukan akarnya itu adalah 5, 7, dan 4. Berarti 5 dikurangi 7, kemudian ditambah 4. Hasilnya sama dengan negatif 6 akar 3. Akar 3-nya jangan ditulis semua, cukup dengan bentuk mewakili atau dikalikan saja seperti itu. 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Ya, kemudian ini mohon maaf ada yang keliru ya. Harusnya ini 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2, negatif 2 dikurangi 4 harusnya ya, ini harusnya dikurangi ya, mohon maaf. Ini dikurangi, ini juga sama dikurangi. Jadi punya hutang 2, hutang dari 4, jadi hutangnya sama dengan berapa? 6. Jadi hasil dari negatif 7, akar 75 dikurangi akar 147 dikurangi akar 48 itu hasil akhirnya atau bentuk sederhananya adalah sama dengan negatif 6 akar 3. Nah, itu untuk pembuktian dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian bagaimana kalau dengan perkalian dan pembagian? Nah, kalau untuk perkalian dan pembagian itu sebenarnya langsung aja dikali atau dibagi tanpa harus melihat dasar terlebih dahulu apakah akarnya sama atau belum ya. Contohnya seperti ini. Nah, akar 7 dikalikan akar 6 ya berapa? 7 kali 6 berapa? Ya 42. Berarti hasil dari akar 7 dikalikan akar 6 sama dengan akar 42. Kemudian selanjutnya ini yang lebih perbal lagi ya. Kalau ini kan dua-duanya akar. Gimana kalau ternyata nilai akarnya mempunyai bilangan asli lagi? Nah, contohnya seperti ini. 2 akar 2 dikalikan 3 akar 12. Nah, terlebih dahulu kita harus bisa menjabarkan ya. 2 dikali 3 kita pisahkan karena itu merupakan bilangan asli. Kemudian akar 2 dikalikan akar 12. Nah, akar 2 dikalikan, Pak ini menjadi 4 kali 3? Ya iyalah, kita jabarkan terlebih dahulu karena 12 itu merupakan bentuk lain dari atau bentuk sederhana dari akar 4 kali 3. Nah, kita sudah tahu 2 kali 3 itu sama dengan 6, kemudian kita kalikan nilai yang ada di dalam akar ini. Akar 2 dikalikan akar 4, kemudian dikalikan akar 3 ya. Nah, oke. Ya mohon maaf. Harusnya ini ada akar 2 lagi ya di sininya. Kita coba Oke, mohon maaf ada gangguan barusan. Jadi Bapak ulangi kembali. 6 dikalikan akar 2 dikalikan akar 4 dikalikan akar 3 ya, seperti itu. Nah, kok tiba-tiba ini menjadi 2? Ya, karena itu kan bentuk lain atau maksudnya bentuk sederhana dari akar 4 itu sama dengan 2. Dan ini 6 dari mana? Dari 2 dikalikan 3 yang masih di dalam akar. Sehingga kalau kita buka 6 kali 2 sama dengan 12, kemudian akar 6-nya masih bentuk akar karena bentuk yang sudah sederhana gitu ya. Jadi konteks sederhana di sana itu bukan berarti angka yang terkecil, tapi tidak bisa disederhanakan kembali atau diakarkan kembali begitu ya. Baik, kita lanjut ke bentuk latihan soalnya. Tapi sebelum masuk ke latihan soal, silakan kalau misalnya di antara kalian ada yang masih bingung atau ada yang masih perlu penjabaran lebih jelas lagi, silakan kalian boleh isi komentarnya di komentar, maksudnya yang kurang mengertinya di mana, kemudian harusnya seperti apa, tentang penjelasannya dari bentuk akar itu seperti apa, bolehlah silakan kalian isi
komentarnya di kolom komentar, sekalian mungkin bisa bantu like dan subscribe-nya juga ya, seperti itu. Nah, untuk latihan soalnya adalah tentukan nilai dari, untuk yang pertama, akar 2 dikurangi akar 8 ditambah akar 72. Itu kan kalau dilihat dari sekilas itu sebenarnya akar-akarnya berbeda. Apakah bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan? Ya kalau dilihat dari segi bentuk ya tidak bisa, tapi belum tentu juga kan. Kalau misalnya masih ketika sudah disederhanakan ternyata akarnya sama, ya gampang, berarti tinggal dijumlahkan ataupun dikurangkan. Itu untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2, negatif 3 akar 5 ditambah akar 45 dikurangi akar 80 ya. Itu untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, 2 akar 3 ditambah akar 5 dikalikan lagi dengan 4 akar 3 dikurangi 3 akar 5 ya. Itu bentuk dari perkalian untuk yang pernah dibahas mungkin waktu kalian belajar di SMP atau di MTS, bentuk dari persamaan ya, persamaan kuadrat seperti itu. Nah, untuk yang nomor 4, 2 akar 8 dikalikan 3 akar 5 itu nilainya sama dengan berapa? Oke. Jadi simpulannya adalah akar bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan dengan syarat atau nilai yang di dalam akarnya sudah sama ya. Cara mencari apakah sama atau belumnya ya dengan menggunakan bentuk dari penyederhanaan akar tersebut. Tetapi kalau misalnya kalian dihubungkan dengan operasi perkalian dan pembagian, ya langsung aja nggak perlu harus sama, ya langsung dikalikan saja dan dibagikan dari akarnya tersebut. Oke, itu saja dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tolong kerjakan tugas tersebut dengan kemampuan terbaik kalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Matematika asik dan jangan panik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.